Malam itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang seolah berpacu dengan debar jantung Reno yang tak menentu. Di sampingnya, Gaida tertidur pulas dengan hijab instan yang masih membungkus kepalanya. Wajah yang biasanya tampak teduh dan menenangkan itu kini justru terlihat asing di mata Reno. Reno baru saja pulang kerja lembur pukul 2 pagi. Tubuhnya remuk demi cicilan rumah dan gaya hidup Gaida yang tak pernah sederhana. Namun, sebuah getaran dari ponsel Gaida di atas nakas seketika membunuh rasa kantuknya. Sebuah notifikasi muncul di layar yang temaram. Bukan dari WhatsApp atau aplikasi pesan singkat lainnya, melainkan dari sebuah aplikasi ojek online. Reno mengernyitkan dahi. Orderan selesai. Terima kasih buat tip tambahan di atas kasur tadi ya, sayang. Sampai ketemu besok, tulis seorang driver bernama Herman. Darah Reno terasa mendidih seketika, mengalir kencang ke ujung jari-jarinya yang mulai gemetar. Dengan tangan dingin, ia meraih ponsel itu. Beruntung, ia tahu sandinya adalah tanggal pernikahan mereka, sebuah ironi yang menyakitkan. Begitu aplikasi terbuka, Reno bagai disambar petir di siang bolong. Ia tidak menemukan riwayat perjalanan yang wajar. Sebaliknya, ia menemukan puluhan pesan di fitur chat driver yang seharusnya digunakan untuk koordinasi penjemputan. Di sana, Gaida dan Herman membangun dunia rahasia mereka. Mereka sengaja tidak menggunakan WhatsApp agar tidak terdeteksi oleh Reno yang sesekali mengecek ponsel istrinya. Reno membaca satu demi satu pesan yang menghancurkan jiwanya. Gaida seringkali memesan orderan fiktif, hanya sebagai alasan agar Herman bisa datang ke rumah saat Reno sedang bekerja. Kalimat-kalimat mesra, foto-foto yang tidak pantas, hingga rencana pertemuan di apartemen sewaan, semuanya terpampang nyata di depan matanya. Reno memandangi wajah istrinya yang masih terlelap. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama 5 tahun pernikahan, Reno selalu memprioritaskan kebahagiaan Gaida di atas segalanya. Ia rela menghemat uang makan siang demi membelikan Gaida tas bermerek yang diinginkannya. Namun, ternyata semua pengorbanan itu hanya dibalas dengan pengkhianatan serendah ini. Gaida telah mengotori ranjang pernikahan mereka dengan seorang pria yang hanya ia kenal lewat aplikasi ojek online. Air mata amarah menetes di pipi Reno, namun ia segera menghapusnya dengan kasar. Ia teringat pesan mendiang ayahnya untuk jangan pernah mengambil keputusan saat sedang marah besar. Reno menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Ia tidak akan membanting ponsel itu, tidak akan membangunkan Gaida dengan teriakan, dan tidak akan mengusirnya malam ini. Itu terlalu mudah. Dengan tangan yang masih gemetar, Reno mengambil ponselnya sendiri dan memotret setiap baris percakapan menjijikan antara Gaida dan Herman sebagai bukti yang tak terbantahkan. Ia mulai menyusun rencana. Jika Gaida menganggap pernikahan ini adalah sebuah permainan, maka Reno akan memastikan bahwa dialah yang akan mengakhiri permainan ini dengan cara yang paling menyakitkan bagi Gaida. Pembalasan ini bukan tentang fisik, melainkan tentang bagaimana menghancurkan dunia yang selama ini Gaida nikmati dari hasil keringat Reno. Permainan baru saja dimulai. Reno terjaga hingga fajar menyingsing, menyimpan bara api di dalam dadanya yang sesak. Ketika sinar matahari mulai menyelinap di sela gorden, ia melihat Gaida menggeliat dan terbangun dengan senyum manis yang biasanya membuat Reno merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Namun pagi ini, senyum itu tampak seperti bisa ular yang mematikan. Dengan gerakan yang sangat wajar, seolah tak ada dosa yang ia sembunyikan semalam, Gaida bangkit dan menyiapkan sarapan seolah ia adalah istri paling berbakti di dunia. "Mas, tumben sudah bangun? Kok matanya merah banget, kurang tidur ya?" tanya Gaida lembut sambil mengelus bahu Reno. Sentuhan itu membuat Reno ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun ia hanya membalas dengan anggukan pelan dan senyum getir. Ia harus bertahan. Ia harus menjadi aktor yang lebih hebat dari istrinya sendiri agar rencananya berjalan sempurna. Setelah berpamitan untuk pergi bekerja, Reno tidak langsung menuju kantor. Ia memarkir mobilnya di sebuah gang, beberapa ratus meter dari rumahnya. Ia membuka kembali tangkapan layar akun ojek online milik Herman. Ada sesuatu yang janggal. Foto profil Herman di aplikasi terlihat sedikit buram dan berbeda dengan wajah asli yang sesekali terlihat di unggahan media sosial pribadinya yang berhasil Reno lacak. Reno menyadari satu fakta. Herman menggunakan akun joki atau akun sewaan. Pria ini adalah pengecut yang bahkan tidak berani menggunakan identitas aslinya untuk mencari nafkah, apalagi untuk menghancurkan rumah tangga orang. Reno menghubungi seorang kawan lamanya yang bekerja di divisi operasional perusahaan ojek online tersebut.
Dengan dalih telah ditipu oleh seorang driver, Reno meminta bantuan untuk melacak posisi GPS motor Herman secara real-time. Tak butuh waktu lama, sebuah titik merah muncul di layar ponsel Reno. Titik itu bergerak menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tak pernah dikunjungi orang-orang seperti Reno. Rasa penasaran yang menyakitkan membawanya ke sana. Dari kejauhan, Reno melihat motor Matic dengan atribut ojek online terparkir di pojok kafe. Seorang pria dengan jaket hijau kusam duduk merokok sambil asyik memainkan ponselnya. Tak lama kemudian, ponsel Reno bergetar. Sebuah notifikasi masuk akun Gaida yang sudah ia sinkronkan secara diam-diam ke ponsel cadangannya semalam. "Aku sudah di tempat biasa. Cepatlah datang, aku kangen." Pesan dari Herman masuk. Dada Reno terasa dihantam palu godam. Ternyata, pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan terencana dari yang ia duga. Reno memperhatikan Herman dari kejauhan. Pria itu tampak sangat biasa saja, jauh di bawah standar Reno dalam segala hal. Bagaimana mungkin Gaida bisa berpaling pada pria seperti ini? Namun, Reno segera menepis rasa rendah dirinya. Fokusnya kini beralih. Ia tidak akan melabrak Herman di sana. Ia justru akan menunggu hingga Gaida menampakkan batang hidungnya, memastikan bahwa bukti yang ia tangkap tidak akan bisa disangkal lagi oleh hukum manapun. Reno mencengkeram kemudi mobilnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya tak lepas dari sosok Herman yang masih santai mengisap rokok di pojok kafe. Tak lama kemudian, sebuah taksi online berhenti tepat di depan kafe tersebut. Jantung Reno serasa berhenti berdetak saat melihat pintu taksi terbuka. Gaida turun dengan anggun, mengenakan gamis dan hijab yang baru saja dibelinya minggu lalu menggunakan kartu kredit Reno. Gaida tampak begitu cantik, namun kecantikan itu kini terasa seperti belati yang menghujam tepat di ulu hati Reno. Reno menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana wajah istrinya berbinar saat melihat Herman. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah. Gaida langsung menghampiri pria itu dan duduk sangat dekat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Reno segera meraih ponselnya, bukan untuk menelepon dan memaki, melainkan untuk merekam setiap detik interaksi menjijikan itu dalam kualitas video tertinggi. Ia memastikan wajah keduanya tertangkap jelas oleh kamera, sebagai bukti yang tak akan bisa disangkal di meja hijau nanti. "Jadi, ini alasan kamu selalu minta uang belanja tambahan, Gaida?" bisik Reno lirih dengan suara parau. Air mata emosinya hampir pecah saat melihat Gaida mengeluarkan dompetnya, dompet yang dibelikan Reno sebagai hadiah ulang tahun, lalu menyelipkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke saku jaket Herman. Ternyata, Reno tidak hanya dikhianati secara perasaan, tapi ia juga dipaksa secara tidak langsung untuk membiayai selingkuhan istrinya sendiri. Herman, si pengangguran bermodal akun ojol sewaan itu, hidup dari keringat Reno melalui perantara Gaida. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi ketenangan yang mematikan. Reno mematikan rekaman videonya setelah mendapatkan bukti yang cukup. Alih-alih melabrak, ia justru menghubungi layanan pelanggan bank dan pengacaranya. "Blokir semua kartu tambahan atas nama istri saya sekarang juga," ucapnya dingin melalui telepon. "Dan kirimkan draft gugatan cerai ke alamat kantor saya besok pagi." Pembalasan Reno baru saja dimulai dari sektor yang paling sensitif bagi Gaida, fasilitas hidupnya. Sambil melihat dari kejauhan Gaida yang sedang tertawa manja di bahu Herman, Reno tersenyum pahit. Ia tahu, sebentar lagi saat Gaida mencoba membayar pesanan di kafe itu atau ingin memesan taksi pulang, ia akan menyadari bahwa dunianya yang nyaman telah runtuh. Reno ingin melihat, apakah Herman si driver idaman itu tetap akan menjadi pahlawan saat Gaida tak lagi memiliki sepeser pun uang di sakunya. Reno masih terpaku di balik kemudi, matanya menatap tajam ke arah meja di pojok kafe itu melalui kaca film mobilnya yang gelap. Ia baru saja memutuskan aliran dana yang selama ini menghidupi gaya hidup mewah istrinya. Dengan satu klik di aplikasi perbankan, Reno mencabut napas finansial Gaida. Ia menarik napas panjang, menanti saat di mana topeng kebahagiaan palsu di depan sana akan retak. Tak lama kemudian, pemandangan yang ditunggu Reno terjadi. Gaida memanggil pelayan kafe dengan gaya anggunnya yang biasa, bermaksud membayar tagihan kopi dan camilan yang ia nikmati bersama Herman. Namun, saat kartu kredit platinum itu digesekkan ke mesin EDC, pelayan itu menggelengkan kepala. Reno bisa melihat raut wajah Gaida yang mulai berubah panik. Ia mencoba kartu kedua, kartu debit yang biasanya selalu terisi penuh dari jatah bulanan Reno. Hasilnya sama, transaksi ditolak. Kebingungan menyelimuti wajah Gaida.
Ia berkali-kali mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, namun Reno sudah lebih dulu mengubah nomor akses yang terhubung. Di sampingnya, Herman hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Alih-alih mengeluarkan dompet untuk menolong, pria itu justru tampak gelisah dan sibuk berpura-pura mengecek notifikasi di ponselnya sendiri. Inilah realita yang ingin Reno tunjukkan. Saat uang itu hilang, cinta, tulus, sang driver ojol pun mulai memudar. Reno tersenyum sinis dari kejauhan. Begitu rendahnya harga dirimu, Gaida, gumamnya pelan. Sambil terus memantau, Reno tidak tinggal diam. Ia mulai mengulik informasi lebih dalam mengenai Herman melalui kenalannya di kepolisian. Hasilnya jauh lebih mengejutkan dan menjijikkan dari yang ia bayangkan. Herman ternyata bukan sekadar driver ojol yang sedang sial. Pria itu memiliki rekam jejak sebagai parasit, yang sering mengincar wanita bersuami yang merasa kesepian untuk diperas hartanya. Akun ojek online yang digunakannya pun ternyata milik seorang pria tua di pinggiran kota yang identitasnya disalahgunakan. Herman adalah seorang penipu profesional yang berlindung di balik jaket atribut ojek online. Mengetahui hal itu, amarah Reno kini berganti menjadi tekad yang dingin. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya sedang berhadapan dengan istri yang tidak setia, tetapi juga seorang predator yang sedang berusaha merongrong rumah tangganya. Reno menyalakan mesin mobilnya perlahan. Ia tidak ingin mengonfrontasi mereka sekarang. Ia membiarkan Gaida merasakan malu yang luar biasa saat harus menyerahkan ponsel mahalnya sebagai jaminan di kafe itu karena tak sanggup membayar. Reno pergi dengan satu tujuan baru. Ia akan menghancurkan Herman bukan hanya dengan melaporkannya ke kantor pusat ojol, tetapi dengan menjebloskannya ke penjara atas kasus penipuan identitas dan pemerasan, sementara Gaida akan ia biarkan menyaksikan kehancuran kekasih gelapnya itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Reno memutar kemudi mobilnya menjauh dari kafe, meninggalkan bayangan Gaida yang masih tampak bersitegang dengan pelayan di sana. Melalui kaca spion, ia melihat Herman, pria yang tadinya dipuja-puja Gaida sebagai sosok yang lebih hebat dari suaminya, hanya berdiri mematung dengan wajah pucat, tak mampu berbuat apa-apa saat harga diri Gaida diinjak-injak karena tak bisa membayar tagihan. Inilah babak baru dalam rencana Reno, bukan sekadar memiskinkan, tapi menghancurkan mental mereka secara perlahan. Sambil menyetir menuju kantor pengacaranya, Reno memesan sebuah jasa kurir instan melalui aplikasi ojek online yang berbeda. Ia memiliki rencana yang jauh lebih dramatis untuk merusak momen romantis istrinya. Ia mengirimkan sebuah paket kecil ke alamat kafe tersebut, ditujukan langsung kepada Ibu Gaida yang terhormat. Isinya bukan bom, melainkan sesuatu yang jauh lebih meledak-ledak bagi perasaan seorang istri yang sedang berselingkuh. Di kafe, Gaida akhirnya terpaksa meminjam uang dari Herman yang memberikan lembaran rupiah dengan wajah masam dan penuh keluhan. Namun, saat mereka baru saja hendak melangkah keluar dari pintu kafe, seorang kurir ojek online asli datang menghadang mereka. Atas nama Ibu Gaida, ada paket dari Bapak Reno, ucap kurir itu dengan suara lantang yang menarik perhatian pengunjung lain. Tangan Gaida bergetar hebat saat menerima amplop coklat tersebut. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mencekam, ia merobek amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto yang dicetak dalam ukuran besar. Foto itu adalah tangkapan layar percakapan mesum mereka di aplikasi ojol semalam, lengkap dengan catatan kaki yang ditulis tangan oleh Reno. Jangan lupa bayar tip tambahan untuk Herman, karena mulai detik ini, semua kartu kreditmu sudah saya blokir. Selamat berjuang dengan cinta barumu. Dunia seakan runtuh di bawah kaki Gaida. Wajahnya yang semula cantik kini memucat pasi seperti mayat. Ia menoleh ke arah Herman, berharap mendapatkan pelukan atau perlindungan, namun yang ia lihat justru hal yang paling menyakitkan dalam kenyataan hidup. Herman sedang sibuk memundurkan motornya, bersiap untuk pergi. Pria itu, yang baru saja menyadari bahwa sumber dananya telah kering, tidak ingin terlibat dalam masalah rumah tangga yang berujung ke pengadilan. Sayang, tunggu. Reno tahu semuanya. Teriak Gaida histeris sambil mengejar Herman. Jangan libatkan aku, Ga. Aku cuma driver, kita cuma iseng kan? Jawab Herman tanpa perasaan, lalu menarik gas motornya dalam-dalam, meninggalkan Gaida yang tersungkur di parkiran kafe. Di dalam mobilnya yang diparkir tak jauh dari sana, Reno menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang beku. Ia melihat istrinya menangis bersimpuh di aspal, sementara selingkuhannya lari bak pengecut. Inilah realita perselingkuhan yang seringkali dilupakan. Ketika kemewahan hilang, yang tersisa hanyalah dua pengkhianat yang saling menyalahkan. Reno mematikan layar ponselnya,
Ia tidak akan pulang ke rumah malam ini, ataupun malam-malam berikutnya. Matahari sudah tenggelam sempurna saat Gaida tiba di depan gerbang rumahnya. Ia pulang bukan dengan taksi premium yang biasa ia banggakan, melainkan dengan ojek online Reyot yang ia bayar menggunakan lembaran uang tunai terakhir di dompetnya, sisa kembalian dari Herman minggu lalu. Hatinya remuk redam. Bayangan Herman yang meninggalkannya begitu saja di parkiran kafe terus berputar di kepalanya. Kini, satu-satunya harapan Gaida adalah bersujud di kaki Reno, memohon ampun, dan berharap suaminya itu masih memiliki sisa kebodohan untuk menerimanya kembali. Dengan langkah gontai, Gaida menaiki teras rumah. Ia mencoba memasukkan anak kunci ke lubang pintu utama yang terbuat dari kayu jati mahal itu. Namun, kunci itu tidak mau masuk. Gaida mencoba lagi dengan panik, memutar ke kiri dan ke kanan, tangannya gemetar hebat. Pintu itu tak bergeming. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Reno telah mengganti silinder kuncinya dalam hitungan jam. Kepanikan Gaida berubah menjadi teror saat matanya menangkap pemandangan janggal di sudut carport yang remang-remang. Di sana, bertumpuk 5 buah koper besar dan beberapa kantong plastik hitam besar yang diikat asal-asalan. Itu adalah barang-barangnya. Gaun-gaun sutra yang dibelinya bulan lalu, koleksi sepatu impornya, semuanya telah dikemas secara kasar dan diletakkan di luar, seolah-olah itu adalah sampah yang menunggu diangkut dinas kebersihan. Maaf, Bu Gaida. Pak Reno berpesan, mulai malam ini ibu dilarang keras memasuki area properti ini. Gaida terlonjak kaget. Satpam kompleks, Pak Asep, tiba-tiba sudah berdiri di belakang pagar dengan wajah canggung namun sorot mata yang tegas. Di tangannya ada sebuah map plastik bening. Ini titipan dari pengacara Bapak, Bu. Surat gugatan cerai, lanjut Pak Asep, menyerahkan map itu melewati celah pagar. Dan Bapak juga bilang, Ibu sebaiknya segera mencari tempat kos, karena mobil Honda Jazz yang biasa Ibu pakai juga kuncinya sudah dibawa Bapak. Lutut Gaida lemas seketika. Ia ambruk di depan pagar rumah yang dulu ia anggap sebagai istananya. Di tangannya tergenggam surat gugatan cerai, di hadapannya tumpukan barang-barangnya yang terusir, dan di belakangnya jalanan gelap tanpa tujuan. Dalam satu hari, Gaida kehilangan segalanya, suami yang tulus, selingkuhan yang ternyata parasit, akses keuangan, dan kini, tempat berteduh. Reno benar-benar melaksanakan pembalasannya dengan presisi yang mengerikan, tanpa teriakan, tanpa tamparan, namun berhasil mematikan seluruh akses kehidupan Gaida. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, Gaida menangis tanpa suara, menyadari bahwa pintu rumah itu telah tertutup untuknya, selamanya. Suara isak tangis Gaida di balik pagar besi yang terkunci perlahan mulai menjauh. Namun bayangan kesedihannya sama sekali tidak melunakkan hati Reno. Melalui layar monitor CCTV di ruang kerjanya, Reno memperhatikan sosok wanita yang dulu sangat ia cintai itu kini tampak terlunta-lunta di pinggir jalan, berusaha menyeret koper-kopernya sendirian di tengah kegelapan malam. Reno mematikan layar monitor itu dengan gerakan dingin. Baginya, urusan dengan Gaida sudah selesai di tangan pengacara. Kini, fokusnya beralih pada sosok parasit yang telah berani menginjak-injak martabat rumah tangganya, Herman. Reno tidak akan membiarkan Herman lolos begitu saja hanya dengan melarikan diri dari kafe siang tadi. Pengecut seperti Herman tidak boleh diberi ruang untuk mencari korban baru. Sambil menyeruput kopi hitamnya yang mulai mendingin, Reno membuka laptopnya. Ia telah menyiapkan sebuah dokumen komprehensif yang berisi rekaman video, tangkapan layar percakapan asusila, serta bukti kuat bahwa Herman menggunakan akun milik orang lain, seorang pria lanjut usia bernama Pak Subur, untuk beroperasi sebagai driver ojek online. Keesokan paginya, Reno tidak pergi ke kantor, melainkan langsung menuju kantor pusat perusahaan ojek online tersebut. Ia tidak melalui jalur layanan pelanggan biasa. Dengan bantuan koneksi bisnisnya, Reno berhasil menemui bagian Operations and Compliance. Di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, Reno memutar video perselingkuhan yang dilakukan Herman saat masih mengenakan atribut lengkap perusahaan. Pria ini bukan hanya merusak rumah tangga saya, ucap Reno dengan nada rendah namun penuh penekanan. Dia merusak citra perusahaan kalian. Dia menggunakan akun joki, menipu sistem keamanan kalian, dan menggunakan fasilitas chat driver untuk tindakan asusila dan pemerasan terhadap istri saya. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara tegas, saya tidak akan ragu untuk membawa bukti-bukti ini ke media sosial dan pihak kepolisian. Pihak manajemen terperangah. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah domestik, melainkan pelanggaran berat kode etik dan keamanan data. Sore harinya,
Saat Herman sedang mangkal di pangkalan ojek sambil berharap mendapatkan orderan untuk makan malam, ponselnya tiba-tiba berbunyi nyaring. Sebuah notifikasi berwarna merah menyala muncul di layarnya. Akun Anda telah ditangguhkan secara permanen karena pelanggaran berat syarat dan ketentuan. Herman panik. Ia mencoba melakukan banding, namun sistem langsung menolak. Tidak hanya itu, identitas aslinya kini masuk ke dalam daftar hitam seluruh penyedia jasa transportasi online di Indonesia. Herman yang tidak punya keahlian apapun selain menjadi parasit, kini kehilangan satu-satunya alat untuk menyambung hidup. Saat ia sedang meratapi nasibnya di pinggir jalan, sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Itu dari Reno. Jaket hijaumu tidak bisa menyembunyikan kebusukanmu, Herman. Nikmatilah hidup tanpa pekerjaan, sebagaimana kamu telah menikmati hasil keringatku lewat Gaida. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Herman gemetar hebat. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, merasa diawasi oleh ribuan mata. Di saat yang sama, Gaida meneleponnya sambil menjerit meminta tolong karena tidak punya tempat tinggal. Namun Herman langsung mematikan ponselnya dan membuang kartu SIM-nya ke selokan. Dua pengkhianat itu kini sama-sama terjepit di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Herman benar-benar menghilang seperti ditelan bumi setelah membuang kartu SIM-nya ke selokan, meninggalkan Gaida yang kini benar-benar sebatang kara di sebuah penginapan murah yang pengap. Uang di tangannya hanya cukup untuk 1 malam lagi. Rasa lapar dan dinginnya malam mulai mengikis sisa-sisa kesombongan yang dulu ia miliki. Pikirannya buntu, dan satu-satunya jalan yang terlintas adalah mendatangi kantor Reno. Ia yakin, sedingin apapun Reno, suaminya itu pasti masih memiliki sisa cinta untuk 5 tahun pernikahan mereka. Keesokan paginya, dengan pakaian yang mulai kusut dan riasan wajah yang berantakan karena tangis, Gaida berdiri di depan lobi kantor Reno. Ruangan mewah yang dulu menyambutnya dengan hormat kini terasa sangat mengancam. Saat ia mencoba masuk, langkahnya segera dihentikan oleh petugas keamanan. Maaf, Ibu Gaida. Bapak sudah memberikan instruksi bahwa Ibu tidak diizinkan naik ke lantai atas, ucap petugas itu dengan nada yang datar, namun tatapannya menyeratkan rasa iba sekaligus penghinaan. Para karyawan yang dulu selalu menyapa Gaida dengan sebutan, Ibu Bos, kini berbisik-bisik sambil mencuri pandang. Kabar perselingkuhan itu ternyata sudah menyebar luas seperti api di musim kemarau. Gaida tidak menyerah. Ia duduk bersimpuh di lantai lobi, mengabaikan tatapan sinis orang-orang. Reno, aku tahu kamu di dalam. Tolong dengarkan aku sekali saja, teriaknya histeris. Keputusasaan telah menghancurkan harga dirinya hingga ke titik nol. Pintu lift terbuka. Reno keluar dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas yang rapi, tampak jauh lebih berwibawa dan segar daripada saat mereka masih bersama. Namun, ia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang wanita bernama Maya, rekan bisnis Reno yang cerdas dan elegan, wanita yang dulu sering dicemburui Gaida tanpa alasan yang jelas. Reno tampak sedang tersenyum tipis mendengarkan penjelasan Maya, sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada Gaida. Mas Reno, isak Gaida sambil mencoba meraih ujung celana suaminya. Aku hilaf, Mas. Herman menipuku. Dia sudah pergi. Tolong jangan ceraikan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Reno berhenti, namun ia tidak membungkuk untuk menyentuh Gaida. Ia menatap istrinya dari ketinggian dengan tatapan kosong, seolah-olah wanita yang bersimpuh di depannya hanyalah tumpukan debu. Kamu salah, Gaida. Suara Reno terdengar sangat tenang namun menggema di seluruh lobi. Herman tidak menipumu. Kamu yang memilih untuk ditipu. Kamu yang mengundang dia masuk ke dalam hidup kita, dan sekarang kamu harus menikmati hasil pilihanmu sendiri. Reno kemudian menoleh ke arah Maya dan memberikan tatapan yang sangat lembut, sesuatu yang membuat jantung Gaida serasa dicabut dari tempatnya. Maaf ya, Maya. Perjalanan kita ke bandara untuk urusan proyek di Singapura mungkin sedikit terganggu dengan gangguan ini. Maya hanya mengangguk sopan, sementara Reno kembali menatap Gaida untuk terakhir kalinya. Jangan datang lagi ke sini. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku, apalagi masa depanku. Surat cerai sudah masuk ke pengadilan, dan hari ini, aku resmi menghapus namamu dari seluruh hak ahli warisku. Reno melangkah pergi melewati Gaida begitu saja tanpa menoleh lagi. Suara langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti vonis mati bagi Gaida. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, Reno tidak lagi membencinya.
Reno sudah berada di tahap yang lebih mengerikan dari benci, yaitu tidak peduli lagi apakah Gaida hidup atau mati. Suara langkah sepatu Reno yang menjauh di atas lantai marmer lobi kantor itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati bagi masa depan Gaida. Ia masih bersimpuh, memandangi bayangan punggung Reno yang perlahan menghilang di balik pintu kaca otomatis, masuk ke dalam mobil mewah bersama wanita lain. Harapan terakhirnya untuk kembali ke pelukan kemewahan telah sirna. Dengan sisa tenaga yang ada dan rasa malu yang membakar seluruh pori-pori kulitnya, Gaida menyeret kopernya keluar dari gedung itu. Hanya ada satu tempat yang tersisa dalam pikirannya, tempat di mana ia yakin cinta tak akan pernah putus, rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan di dalam bus kota yang pengap, Gaida terus merangkai kalimat pembelaan. Ia akan mengatakan bahwa Reno telah berubah menjadi kejam, bahwa Reno memfitnahnya, dan bahwa Herman hanyalah seorang pengganggu yang terobsesi padanya. Ia yakin, ibunya yang lembut dan ayahnya yang sangat menjaga marwah keluarga akan membelanya habis-habisan. Namun, saat taksi online yang ia pesan dengan sisa perhiasannya berhenti di depan rumah masa kecilnya, suasana terasa sangat mencekam. Ayah Gaida sudah berdiri di teras, namun wajahnya tidak menyiratkan kerinduan. Pria tua itu memegang sebuah tablet di tangannya dengan wajah yang merah padam karena menahan amarah yang luar biasa. Ibunya berdiri di ambang pintu, terisak pelan sambil menutup mulutnya dengan ujung hijabnya. "Bapak, Ibu." Isak Gaida sambil berlari ingin memeluk kaki ayahnya. "Jangan berani-berani kamu menginjakan kaki di lantai rumah ini dengan tubuh penuh aib itu, Gaida." Bentak ayahnya dengan suara yang menggelegar, membuat langkah Gaida terhenti seketika. Ayahnya melemparkan tablet itu ke atas meja teras. Di layarnya, terputar video jernih saat Gaida sedang tertawa manja dan menyuapi Herman di kafe, serta rentetan tangkapan layar percakapan menjijikan mereka di aplikasi ojek online. Reno ternyata tidak hanya mengirimkan bukti-bukti itu ke pengadilan, tapi ia telah mengirimkan semuanya kepada orang tua Gaida sejak malam sebelumnya. Reno ingin memastikan bahwa Gaida tidak punya tempat untuk bersembunyi di balik kebohongan manapun. Reno sudah menceritakan semuanya. "Dia juga mengirimkan uang nafkah terakhirmu melalui kami, tapi kami menolaknya karena kami malu punya anak yang menjual harga dirinya demi laki-laki pengangguran." Ayahnya melemparkan selembar amplop berisi sisa uang pemberian Reno ke aspal. "Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga kita. Kamu memakai hijab ini sebagai kedok untuk menutupi kelakuan busukmu." Gaida menjerit histeris, memohon ampun di bawah kaki ayahnya yang keras, namun pintu rumah itu justru ditutup dengan bantingan keras. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Gaida menyaksikan sebuah pintu terkunci rapat baginya. Ia kini benar-benar menjadi gelandangan di kota kelahirannya sendiri, memunguti lembaran uang di aspal jalanan di bawah tatapan iba para tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton drama memilukan itu. Herman telah dibawa pergi, menyisakan debu jalanan yang menyesakkan dada Gaida. Ia berdiri mematung di pinggiran rel kereta api, menggenggam erat carikan kertas dari Reno yang kini basah oleh keringat dan air mata. "Bagaimana rasanya hidup dalam orderan yang kamu buat sendiri?" Kalimat itu terus terngiang, menjadi kutukan yang tak kunjung usai. Gaida baru menyadari bahwa dalam permainan ini, tidak ada pemenang. Herman mendekam di penjara, dan ia sendiri terjebak dalam penjara tanpa jeruji bernama penyesalan. 6 bulan berlalu. Kehidupan berputar dengan begitu kejam namun adil. Di sebuah sudut kota yang kumuh, Gaida kini bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung tenda pinggir jalan. Tangannya yang dulu halus dan selalu dihiasi kuteks mahal, kini kasar dan pecah-pecah terkena cairan sabun murah setiap hari. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit yang pengap, jauh dari kemewahan rumah jati milik Reno. Tak ada lagi tas bermerek atau perhiasan emas, yang tersisa hanyalah harga diri yang sudah mati. Setiap kali ia melihat jaket hijau ojek online lewat, dadanya terasa sesak, sebuah pengingat abadi akan kebodohannya yang menukar berlian dengan kerikil tajam. Suatu sore, saat sedang menyapu emperan warung, langkah Gaida terhenti. Di sebuah layar videotron besar di pusat kota, ia melihat wajah Reno. Mantan suaminya itu tampil sebagai tokoh pengusaha sukses yang baru saja menerima penghargaan nasional. Di sampingnya, berdiri Maya, wanita elegan itu kini resmi menjadi pendamping hidup Reno. Mereka tampak sangat bahagia, sebuah kebahagiaan tulus yang dulu pernah dimiliki Gaida namun ia sia-siakan demi nafsu sesaat. Gaida tertunduk lesu, air matanya jatuh ke atas debu jalanan. Ia melihat bayangan dirinya di kaca spion sebuah motor yang terparkir. Wajahnya kusam,
matanya sayu, dan hijabnya tak lagi rapi. Inilah realita dari sebuah pengkhianatan di dunia nyata. Tidak ada akhir yang indah bagi mereka yang menghancurkan kepercayaan. Reno tidak pernah membalas dendam dengan kekerasan. Ia hanya membiarkan Gaida memanen hasil dari apa yang ia tanam sendiri. Pengkhianatan melalui aplikasi ojek online itu berakhir dengan kehancuran total, menyisakan hidup yang penuh dengan kata "seandainya" yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Kesimpulan penutup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah pondasi yang tidak boleh dipermainkan. Pengkhianatan mungkin terasa manis di awal, namun harganya adalah kehilangan segala yang berharga dalam hidup. Jangan pernah menukar kebahagiaan jangka panjang dengan kesenangan semu yang sesaat, karena karma seringkali datang dalam bentuk kehilangan yang paling menyakitkan. Melihat orang yang kita sakiti hidup jauh lebih bahagia tanpa kehadiran kita. Bagaimana pendapat kalian tentang cara Reno memberi pelajaran kepada Gaida? Apakah menurut kalian tindakan Reno sudah cukup adil? Atau justru terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like jika kalian menyukai cerita ini, dan pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan naskah drama kehidupan yang lebih panas dan penuh pelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton.